Shalom saudara-saudara, pagi ini akan kami hantarkan teh hangat untuk menyegarkan hati kita semua. Akan saya suguhkan dari kitab Amsal pasal 6. Pasal 6 ini ada 4 peringatan. Tapi kami lihat dulu peringatan yang pertama, yaitu di pasal 6 ayat 1-5. Ayat 1 berkata demikian, "Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain." Apa artinya? Coba kita baca dari terjemahan bahasa sehari-hari. Begini, "Anakku, barangkali kamu pernah berjanji kepada seseorang untuk menanggung utangnya." Nah, jadi jelas. Maksudnya kita ini jangan mau sembarangan menjadi penanggung jawab bagi kawan kita yang mau pinjam uang kepada orang lain. Sebenarnya dalam perjanjian lama, sesama Israel itu dilarang pinjamkan uang dengan memakai laba atau bunga. Bila perlu ada jaminan, hanya boleh 1 hari saja. Kemudian barang jaminan itu harus dikembalikan. Nah, di Amsal pasal 6 ini seolah kita ada pinjam uang kepada orang lain. Yang dimaksud orang lain kemungkinan kepada orang kafir. Dalam hal ini Amsal melarang jangan kamu mau jadi penjaminnya, seperti ayat 2. "Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu." Nah, persoalan ini kamu akan cari susah sendiri nantinya. Bagaimana kalau temanmu itu nanti tidak sanggup bayar? Bukankah kamu yang susah nantinya? Kalau sampai terjadi temanmu tidak sanggup bayar, maka ayat 3 berkata, "Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu." Artinya, yaitu kamu harus cepat-cepat minta maaf kepada orang yang pinjamkan uang itu. Semoga ada penyelesaian yang baik. Oleh karena itu, Amsal menasihati kita, jangan lagi mau berbuat bodoh. Ayat 4 dan 5. "Janganlah biarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat." Artinya, mari kita menjadi orang yang berhikmat. Kita boleh menolong kawan kita, tetapi perlu bijaksana. Bagaimana menolong dengan tidak menimbulkan susah sendiri? Yaitu seperti Alkitab berkata, menolong orang miskin tanpa minta laba atau bunga. Atau menolong orang miskin dengan memberi begitu saja, bukan meminjamkan. Seperti Amsal pasal 19 ayat 17. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membayarnya. Ini terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita bijaksana. Kita boleh menolong orang lain, tetapi jangan menyusahkan diri sendiri atau menyusahkan orang lain. Mari turutilah nasihat Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami bijaksana di dalam menolong orang lain, supaya kami tahu bagaimana bisa menolong orang lain dengan lebih baik, menguntungkan yang ditolong dan juga tidak merugikan diri sendiri. Berikanlah kami bijaksana dalam hal ini Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami mohon Engkau juga memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.